Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa na'udzubillahi minan nar. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Terlebih Allah masih menjadikan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, dan juga Allah masih berikan kepada kita nikmat taufik sehingga kita dimudahkan untuk berkumpul dalam rangka untuk mengamalkan sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu dengan belajar dan menuntut ilmu agama. Dan semoga yang kita kerjakan bisa mendatangkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang bagaimana kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat ya tentang ditekankannya di dalam syariat, yaitu adalah kita diperintahkan untuk memuliakan dan mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, kalau kita ingin mengetahui bagaimana kemuliaan mereka, bagaimana perjuangan mereka dalam Islam, bahkan para ulama ketika mereka mengarang kitab atau menulis sebuah kitab, misalnya tentang bab akidah, terkadang mereka menyisipkan tentang pokok-pokok akidah adalah mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama menyebutkan ketika mereka menuliskan kitab-kitab mereka, maka ketika membahas tentang bab akidah, ternyata mereka menulis mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk keimanan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayatul iman hubbul ansor, ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor, adalah mencintai kaum Ansor. Ada banyak sebab yang mana kita harus memuliakan dan mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan mereka sebagai panutan cara beribadah dan cara menjalankan agama. Di antara halnya adalah kenapa kita harus memuliakan dan mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan merekalah yang telah berjuang menyebarkan Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi bisa dikatakan mereka adalah semacam tongkat estafet ya, dalam rangka berdakwah, dalam rangka menyebarkan agama Islam, dalam rangka agar manusia ini hanya beribadah kepada Allah. Setelah para nabi meninggal dunia, maka yang menjalankan misi tersebut adalah para sahabat Nabi SAW. Makanya kita bisa menikmati nikmatnya Islam di zaman sekarang ini, maka jasa yang paling besar adalah setelah para nabi, setelah Rasulullah SAW, itu adalah para sahabat Nabi SAW. Bahkan kalau kita berbicara dalam Al-Quran, ya, para sahabat ini banyak Allah puji dalam Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala banyak memuji para sahabat Nabi SAW dalam Al-Quran. Kita mengetahui tentang makna wali, ya. Jadi wali itu adalah orang yang beriman dan melazimi takwa. Nah, di antara yang ada pada diri wali adalah karomah.
Ada ulama yang menyebutkan ketika ada orang soleh yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjukkan dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan sosok mereka dalam Al-Quran, seperti Allah menceritakan tentang Maryam. Maryam bukan nabi, maka dia adalah orang soleh atau wali Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah menceritakan tentang Luqman. Luqman bukan nabi. Ketika diceritakan tentang sosok seseorang, dia adalah orang soleh dalam Al-Quran, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah karomah yang Allah berikan kepada dia ketika dia disebutkan dalam Al-Quran. Nah, begitu pula para sahabat Nabi SAW banyak disebutkan tentang mereka, pujian Allah kepada mereka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah langsung memuji dalam Al-Quran. Seperti Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 100, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang duluan lagi yang pertama-tama masuk Islam, siapa mereka? Di antara orang-orang muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa pujian Allah kepada mereka? Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah kemenangan yang agung, itulah kemenangan yang besar. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa yang Allah ridho kepada mereka. Yang pertama adalah muhajirin. Siapa muhajirin? Sahabat yang berasal dari kota Mekah. Jadi ketika mereka ini, sahabat Mekah ini berhijrah ke Madinah, maka mereka dikatakan sebagai muhajirin. Kemudian baru setelahnya siapa yang Allah ridho kepada mereka? Ansor, sahabat yang berasal dari kota Mekah. Jadi Ansor ini, apa artinya Ansor? Artinya apa Ansor? Kalau muhajirin kan orang yang berhijrah. Maksudnya adalah sahabat Mekah hijrah ke Madinah. Nah, sedangkan sahabat yang berasal dari kota Madinah disebut dengan Ansor. Apa makna Ansor? Ya. Sehingga banyak orang Banjar hafiz Ansori. Nah, Ansori itu yaitu Ansor. Ansor itu secara harfiah maknanya adalah para penolong. Para penolong. Karena merekalah yang menolong Nabi dan Muhajirin ketika mereka berhijrah. Siapa yang menyambut, siapa yang memuliakan adalah sahabat yang berasal dari kota Madinah. Sehingga mereka dinamakan dengan Ansor, para penolong Nabi dan para sahabat. Namun dalam ayat ini yang Allah ridho, yang Allah puji mereka adalah muhajirin dulu, baru Ansor. Nah, kenapa muhajirin dulu yang Allah puji, yang Allah ridho kepada mereka? Karena perjuangan mereka lebih berat dibandingkan dengan Ansor. Beratnya apa? Muhajirin kan orang yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jadi mereka yang duluan yang pertama kali Allah puji, ya Allah ridho kepada mereka muhajirin. Karena orang muhajirin ini perjuangan mereka berat. Yang pertama adalah mereka menyaksikan dan mengalami penindasan di kota Makkah. Penduduk kota Madinah mengalami penindasan enggak? Ya. Beda dengan penduduk kota Makkah. Ketika mereka memutuskan beriman, maka mereka mengalami penindasan. Contoh Bilal bin Rabah disiksa, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lain dihina, diejek, bahkan main fisik dan seterusnya. Yang pertama yang mereka rasakan adalah penindasan. Ketika mereka awal-awal masuk Islam di kota Makkah, di kampung halaman mereka sendiri. Kemudian perjuangan mereka lebih berat lagi ketika mereka diperintahkan untuk meninggalkan kampung halaman. Berat kan Pak? Berat. Kita lahir di sana. Misal pian lahir di Polehari, keluarga pian banyak di Polehari. Ya. Lalu pian setelah 20 tahun di sini
disuruh pindah oleh bos Pian. Kemana? Ke Papua. Jauh benar ke Papua. Kira-kira Pian nyaman gak ada di Papua sana? Walaupun misalnya Pian gajinya banyak lebih. Kenapa sulit? Karena Pian akan beradaptasi dulu. Kemudian budaya beda, cuaca kadang beda, makanan beda. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang akan berbeda. Sehingga Pian menjadi orang yang asing di tempat baru Pian tadi. Apalagi ini ketika disuruh pindah, Allah perintahkan pindah, wajib untuk mereka pindah karena sudah mengalami penindasan di kampung halaman mereka sendiri. Jadi dalam rangka untuk mempertahankan keimanan, maka Allah perintahkan mereka pindah ke kota Madinah. Jadi berat bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ada salah satu tafsir Al-Qasimi menyebutkan kenapa di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan duluan yang mendapatkan pujian adalah muhajirin. Al-Imam Al-Qasimi menyebutkan as-sabqu ilal hijrah ta'atun azimah. Duluan berhijrah adalah ketaatan yang besar. Jadi mereka berhijrah itu adalah kewajiban dan ketaatan yang agung. Kenapa demikian? Min haitsu innal hijrah fi'lun syaqqun 'alan nafsi. Dikarenakan berhijrah adalah perbuatan yang sulit bagi jiwa, bagi diri itu sulit. Disuruh untuk berpindah satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari kampung halaman kepada kampung yang lain. Sulitnya apa? Apalagi penduduk kota Mekah, sulit bagi mereka karena mereka meninggalkan harta benda mereka. Makanya ketika mereka berhijrah ke kota Madinah, mereka miskin. Pada awalnya mereka adalah menjadi miskin. Apalagi ternyata cara mereka mencari rizki itu berbeda dengan di kota Madinah. Jadi kalau penduduk kota Mekah itu mereka mencari rizki, pendapatan pertama atau utama mereka adalah dengan berdagang. Sedangkan pendapatan utama penduduk kota Madinah adalah dengan bertani, menanam kurma dan seterusnya. Sehingga terkadang ada sedikit perbedaan antara mata pencaharian utama. Sehingga banyak dari sahabat itu yang berasal dari kota Mekah, mereka ini akhirnya menjadi miskin. Bahkan mereka tinggal di mana? Di halaman masjid yang disebut dengan Al-Suffah. Ya. Sehingga ada sahabat-sahabat yang Ansor yang berasal dari kota Madinah, itu mereka sering membagi makanan, pakaian dan seterusnya. Makanya ketika mereka berhijrah sampai ke kota Madinah, Nabi mempersaudarakan mereka dengan penduduk kota Madinah. Misalnya Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansor ini, misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sahabat Ansor ini. Jadi dipersaudarakan. Ya. Dan kaum Ansor pun ketika dipersaudarakan oleh Nabi SAW, mereka akan membagi harta mereka. Contoh Abdurrahman bin Auf, ulun lupa siapa nama Ansornya yang menjadi saudara beliau, itu diberikan harta. Kemudian sahabat Ansor ini punya istri 2 atau 3, lalu kalau mau diceraikan satu kemudian dinikahkan dengan Abdurrahman bin Auf. Tetapi beliau menolak diberi harta. Lalu beliau dengan kehormatan beliau ditunjukkan pasar. Sehingga apa? Beliau berdagang. Jadi beliau berdagang bisa jadi menjadi karyawan bagi seseorang atau beliau menjualkan barang milik orang lain. Makanya para sahabat itu yang berasal dari kota Mekah itu pandai berdagang. Walaupun tanpa modal, ketika ke pasar boleh banyak dapat duit. Ini menunjukkan bahwa kembali kepada tema bahwasanya hijrah itu berat. Berpindah dari kampung halaman ke tempat yang lain itu berat. Ya. Jadi ada keberatan, ada sesuatu yang berat. Seperti tadi berpisah dengan kampung halaman. Kemudian berbeda caranya dalam mencari mata pencaharian. Kemudian juga beratnya juga adalah terkadang ketika mereka hijrah, mereka meninggalkan anak istri mereka. Bisa jadi keluarga mereka belum beriman. Yang terkadang anak dan istri mereka ini menghalang-halangi mereka untuk berhijrah. Ini berat lagi ketika dia sendirian yang beriman, keluarganya masih dalam keadaan kafir. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan, ya, meninggalkan kebiasaan yang sering dilakukan di kota Mekah, kemudian meninggalkan sanak saudara. Keluarga besar ditinggalkan.
Karena semua mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka merasa berat, ya. Makanya dalam safar zaman sekarang pun ketika pian safar perjalanan jauh, ya. Kan safar zaman sekarang ini mudah malah. Ada mobil, pian AC, ya. Ada pesawat, AC pulang, ya. Kemudian segala makanan itu tersedia. Ada mungkin pian kelaparan di Indonesia ini ada mungkin. Selama pian masih punya duit, ya. Jadi di mana-mana pian bisa. Bahkan pian kadang bawa duit pian kawa pakai kiris begini, pakai kiris saja lagi mana-mana sudah. Jadi tinggal scan barcode, kalau pian nukar tiket kah, apakah makanan kah, sangat mudah. Tetapi kenapa rukhsah keringanan-keringanan dalam syariat masih ada? Padahal kan safar sudah enak zaman sekarang. Beda zaman dulu pakai onta, kepanasan, kehujanan berbulan-bulan. Zaman sekarang berjam-jam sampai 9 jam, 12 jam pian ke Saudi sampai sudah. Tapi tetap keringanan-keringanan dalam safar masih ada. Misalnya salat 4 rakaat menjadi 2. Salat digabung, ya. Kemudian boleh tidak berjamaah, boleh tidak salat Jumat. Padahal safar nyaman zaman sekarang. Karena jawabannya adalah karena safar di zaman sekarang tetap sulit. Apa sulitnya? Pian berpisah dengan keluarga pian, ya. Berpisah dengan kebiasaan pian tiap hari, ya. Kemudian pian ditinggal di tempat yang asing yang belum ada teman dan seterusnya. Sehingga keringanan-keringanan tersebut masih ada, ya. Jadi pian sholat jadi kosong, di jamaah, boleh tidak sholat Jumat dan seterusnya. Apalagi zaman dulu, sehingga Allah sebutkan duluan yang Allah ridha kepada mereka adalah muhajirin, karena memang berat ketika mereka berpisah dengan kampung halaman mereka sendiri. Ya, jadi Allah sebutkan yang pertama yang Allah puji adalah orang-orang muhajirin, para sahabat yang berasal dari kota Makkah. Kita teruskan. Al-Imam Al-Qasimi juga mengatakan faman aqdama alaihi awalan sara qudwatan li ghairihi fi hadhihi ta'ah. Maka barang siapa yang duluan ya berhijrah, maka dia otomatis menjadi panutan bagi yang lainnya dalam ketaatan ini. Jadi sehingga sahabat-sahabat ini yang berasal dari kota Makkah ini, mereka kan yang berhijrah duluan. Maka kalau ada orang-orang yang berhijrah ya dari negeri kafir ke negeri muslim, maka merekalah panutannya. Sehingga mereka pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Merekalah yang mencontohkan duluan. Duluan siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu ketika beliau hijrah ke kota Madinah, setelah keluar dari kota Makkah, Nabi berpaling menghadap ke arah kota Makkah. Nabi sedih. Berpisah dengan kampung halaman beliau sendiri. Ya. Keluarga masih banyak di situ. Ya. Akhirnya beliau berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Dan juga ketika para sahabat ini berhijrah, ada yang terlambat. Ada sahabat yang berasal dari kota Makkah yang terlambat berhijrah. Nah, kenapa mereka terlambat? Karena mereka dihalang-halangi oleh istri dan anak-anak mereka. Makanya Allah turunkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sungguh istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka waspadalah. Ayat ini berkaitan dengan, sebagian ulama mengatakan berkaitan dengan orang-orang muhajirin yang terlambat hijrah ke kota Madinah. Kenapa mereka terlambat? Orang sudah duluan nih hijrah ke kota Madinah. Jadi para sahabat yang duluan ini menimba ilmu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada yang terlambat. Terlambat kenapa? Gara-gara dihalang-halangi oleh istri dan anak mereka sendiri. Maka Allah katakan mereka ini sebenarnya adalah musuh bagi kalian. Jadi bini dan anak itu bisa menjadi musuh kalau mereka menghalang-halangi pian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda kalau ke kajian terusnya di sini aja jadi bini pian. Padahal kan waktu kosong, hari Ahad pulang. Lalu pian dihalang-halangi oleh bini pian. Maka ini adalah sebenarnya musuh. Jangan ditampar, jangan. Musuh ini cuma kiasan aja. Ini adalah musuh. Kenapa demikian? Karena menghalang-halangi pian dari ketaatan. Hendak pian salat berjamaah harus jaga anak ya. Masya Allah. Gara-gara menjaga anak ada sembahyang berjamaah. Ini berarti anak dan bini adalah musuh bagi siapa? Bagi abahnya. Ya.
Jadi para ibu, para anak-anak, jangan sampai antum menjadi musuh bagi orang tua antum sendiri. Jangan halangi mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini, terlebih para ibu-ibu ya, para anak-anak juga, kan pian mengharapkan suami pian menjadi soleh, abah antum menjadi abah yang baik. Bagaimana dia soleh, bagaimana dia baik kalau dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Makanya bagi para ibu-ibu, kalau ada kajian, suruh laki pian hadir ke majelis ilmu agama. Karena yang bisa merubah hidup mereka adalah ilmu agama. Jangan dihalangi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau suami itu baik, dia soleh karena dekat dengan Allah, dia sholat berjamaah, menuntut ilmu agama, imbasnya kepada siapa? Ya kepada bini lawan anak dua, inya bertanggung jawab, inya loyal lawan pian, royal lawan pian. Kenapa dia? Karena dia sudah belajar menuntut ilmu agama. Nah, sehingga kita balik kepada tema bahwasanya di sini Allah menyebutkan pujian kepada mereka. Yang pertama siapa? Adalah orang-orang muhajirin, para sahabat muhajirin. Kemudian yang kedua baru Ansor. Nah, Ansor ini adalah sahabat yang berasal dari kota Madinah. Ini bedanya Mekah dengan Madinah. Penduduk kota Mekah itu kebanyakan mereka tidak beriman, tidak langsung beriman. Beda dengan penduduk kota Madinah, mereka langsung beriman. Ya, tidak ada hujatan kepada Nabi di kota Madinah, nggak ada. Beda dengan kota Mekah. Jadi kenapa penduduk kota Madinah ini mereka cepat beriman kepada Rasulullah SAW? Mereka menyambut Nabi, memuliakan Nabi. Dari mana mereka tahu? Mereka tahu tentang Nabi ini adalah dari orang-orang Yahudi. Dari siapa? Orang Yahudi yang mana mereka tinggal di kota Madinah. Jadi orang Yahudi ini memang bukan penduduk asli, tetapi mereka eksodus berpindah besar-besaran ke kota Madinah. Karena mereka membaca kitab mereka bahwa ada seorang nabi terakhir yang akan berpindah hijrah ke tempat yang banyak pohon kurmanya, sehingga mereka memutuskan kemana? Ke kota Madinah. Mereka beranak pinak, punya kabilah-kabilah dan seterusnya. Tapi ketika mereka tinggal di kota Madinah, mereka ini berselisih dengan pribumi. Siapa pribuminya? Yaitu Aus dan Khazraj, ya, sahabat yang berasal dari kota Madinah. Jadi mereka berselisih. Di antara bentuk perselisihan mereka adalah orang Yahudi ini membangga-banggakan bahwa nanti ada seorang nabi yang ikut bersama dengan orang Yahudi memerangi orang kota Madinah, penduduk kota Madinah. Jadi mereka membanggakan diri orang Yahudi ini bahwa nanti ada seorang nabi yang ikut bersama kami kemudian akan memerangi kalian. Oh, ternyata nabinya bukan dari bangsa mereka. Dari orang siapa? Quraisy, dari bangsa Arab. Mereka Yahudi tidak beriman. Yang beriman siapa? Penduduk pribumi kota Madinah, makanya cepat mereka beriman. Ya. Ini beda dengan penduduk kota Mekah. Makanya ketika Nabi datang ke kota Madinah, mereka beriman dan menyambut Rasulullah SAW. Nah, kemudian siapa lagi yang Allah ridho kepada mereka? Allah mengatakan, walladzina tabauhum biihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik. Ini menunjukkan kita pun juga Allah ridho kepada kita. Kapan? Catatannya adalah ketika kita mengikuti para sahabat Nabi SAW dengan baik. Jadi ini menunjukkan syarat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mengikuti para sahabat Nabi SAW. Makanya berkaitan dengan manhaj, ya. Manhaj kan adalah cara beragama. Manhaj adalah cara beragama. Maka cara beragama kita adalah mengikuti cara beragama para sahabat Nabi SAW. Karena masih asli, masih original, masih otentik, tidak bercampur dengan macam-macam. Karena semakin zaman itu semakin panjang, semakin lama, semakin ke belakang, maka semakin banyak campurannya. Semakin apa? Semakin banyak campurannya. Dan kenapa kita harus mengikuti mereka? Karena di sini Allah mensyaratkan kalau kita mendapatkan ridha Allah, mengikuti mereka dengan baik. Makanya kita mengerjakan apa yang dikerjakan oleh sahabat. Dan kita tidak mengerjakan yang tidak dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Maka inilah dinamakan dengan manhaj, cara beragama dengan benar. Maka Allah siapkan surga-surga, kemudian kekal di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa mereka ini langsung dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa mereka? Muhajirin,
Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian di antara pujian yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatah ayat 18. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahtasy syajarah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah redha orang-orang beriman ketika mereka membaiat. Apa makna membaiat? Bersumpah setia kepadamu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Ini ketika perjanjian namanya Bai'atur Ridwan ya, saat di Hudaybiyah. Jadi ada ratusan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mana mereka bersumpah setia ya, menjalankan syariat, membela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan di sini apa kata Allah? Allah sungguh ridho. Ini menunjukkan bahwa yang membaiat itu para sahabat yang berjumlah ratusan ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka cukup banyak ya, ada sekitar 1.400 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, 1.400 sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka membaiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah berikan kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalas sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi ketika mereka membaiat, mereka yang membaiat ini bukan orang munafik, tapi memang benar-benar orang beriman. Makanya Allah mengatakan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka berupa keimanan dan kejujuran. Jadi mereka yang membaiat ini adalah orang-orang yang beriman lagi jujur. Sehingga Allah ridho kepada mereka. Lalu mereka mendapatkan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa anzalas sakinata 'alaihim. Lalu Allah menurunkan ketenangan bagi mereka. Jadi para sahabat yang membaiat Nabi ini dengan iman dan jujur iman mereka, Allah berikan ketenangan kepada mereka. Bukan cuma itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa asabahum fathan qariba, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Nah, apa yang dimaksud dengan kemenangan yang dekat? Maksudnya adalah penaklukan Khaybar, penaklukan kota Khaybar. Yang mana di situ Nabi dan para sahabat memerangi siapa? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudinya kaya, ya. Sehingga ketika mereka diperangi, mereka kalah. Nabi dan para sahabat banyak mendapatkan harta ghanimah. Mendapatkan apa? Harta ghanimah. Ini menunjukkan bahwa Allah ridho kepada mereka dan Allah turunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Bahkan Allah berikan kepada mereka menaklukkan kota Khaybar dengan mendapatkan harta ghanimah yang banyak. Maka pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kalau zaman dulu para sahabat langsung sumpah setia kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan sekarang apa? Nggak bisa lagi membaiat Nabi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah dengan mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi pian belajar hadis Nabi, ajaran Nabi apa, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau apakah tentang bagaimana ajaran Rasulullah SAW, pian amalkan setiap harinya. Maka juga Allah akan memberikan ketenangan kepada hati pian. Maka fahamilah bahwasanya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup dengan mengamalkan sunnah Nabi. Jadi kalau hidup pian ingin berkah, maka amalkan sunnah Nabi SAW. Kemudian kita lanjut. Ternyata bukan cuma dari sisi zahir Allah ridho kepada mereka, Allah memuji mereka, bahkan juga dari sisi dalam hati mereka Allah juga puji. Di mana mereka ketika berhijrah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan ada kalau pian belajar Arba'in Nawawi, ya. Hadis pertamanya tentang apa? Tentang niat. Apa bunyinya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ini berkaitan dengan niat. Salah satu contohnya adalah tentang hijrah. Nah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia tercatat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Maka ini berkaitan dengan pujian Allah kepada hati mereka. Yang mana ayat ini menyebutkan mereka ikhlas karena Allah ketika berhijrah. Jadi Allah memuji hati mereka. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 8, firman Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kata Allah Subhanahu wa taala, harta rampasan itu, jadi ketika mereka menang perang, maka harta rampasan itu untuk siapa juga? Untuk orang-orang fakir yang berhijrah. Berarti siapa? Muhajirin yang berasal dari kota Mekah. Yang mana mereka diusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta benda mereka. Jadi ketika mereka diusir, maka mereka juga meninggalkan harta benda mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berhijrah, terusir mereka berhijrah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Demi mencari karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ikhlas ketika berhijrah, Allah puji hati mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan demi menolong agama Allah dan rasulnya, mereka itulah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar imannya. Jadi Allah puji mereka dengan mengatakan mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang jujur dan benar imannya. Ini siapa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita perhatikan ayatnya, maka sungguh pujian Allah sangat besar kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan, misalnya ada seorang wali, ya, yang mana wali ketika sudah sampai tinggi derajatnya maka dia melebihi sahabat. Ini sangat aneh. Ini sangat aneh. Jadi para sahabat itu langsung dipuji dalam Al-Quran. Mereka adalah para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sezaman dengan Nabi, mereka beriman dengan Nabi, berhijrah bersama Nabi, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, bahkan mereka berperang bersama Nabi, rela mempertaruhkannya nyawa. Lalu ada orang yang punya keyakinan kalau ada seseorang zaman sekarang dia kewaliannya sangat tinggi, bahkan bisa melebihi siapa? Para sahabat Nabi. Maka ini ada sebuah kedustaan yang begitu nyata, ya. Maka para sahabat adalah umat yang terbaik setelah para nabi. Jadi kalau para nabi kan banyak, para nabi sangat banyak. Maka umat mana yang terbaik? Para sahabat Nabi. Maka sebagaimana nabinya nabi terbaik di antara para nabi, maka umatnya adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Nah, umat yang terbaik siapa mereka generasinya? Maka adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nomor satu siapa dari umat ini yang terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata bukan cuma Allah puji dalam Al-Quran para sahabat ini, di dalam Taurat dan Injil pun disebutkan pujian kepada mereka. Dalam kitab Taurat, Injil disebutkan di situ para sahabat juga dipuji. Ya. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatah ayat 29, bahwasanya Taurat, Injil memuji sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surah Al-Fatah ayat 29. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat, isinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi dalam dua kalimat syahadat itu menggabungkan antara dua sifat mulia Nabi. Yang pertama adalah risalah, yang kedua adalah ubudiyah. Risalah maksudnya adalah Nabi sebagai seorang Rasul. Yang kedua, Nabi adalah sebagai seorang hamba. Maka menggabungkan dua sifat, risalah dan ubudiyah. Nabi adalah sebagai seorang Rasul, kemudian beliau adalah sebagai seorang hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah juga mengatakan Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, para sahabat maksudnya, bersikap keras terhadap orang-orang kafir.
Maksudnya apa ini? Orang kafir apa? Maksudnya adalah orang kafir harbi, ya, yang mana mereka diperangi. Karena orang kafir itu jenisnya banyak. Jenisnya banyak. Ada namanya kafir dhimmi. Ini orang kafir yang tinggal di negeri Muslim. Jadi kalau ada orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah, maka mereka harus bayar jizyah, ya, semacam upeti lah, sehingga mereka mendapatkan ketenangan dan keamanan. Maka haram bagi orang Muslim mengganggu orang kafir dhimmi ini, karena mereka sudah mendapatkan keamanan dengan membayar jizyah tadi. Ada lagi namanya kafir musta'man. Ini asalnya mereka adalah kafir harbi. Namun ketika dia ingin bertemu dengan pimpinan kaum muslimin, mereka meminta jaminan keamanan. Ketika dapat jaminan keamanan, maka tidak boleh diperangi. Misalnya ketika datang kafir harbi ini dalam rangka untuk bernegosiasi, lalu mendapatkan jaminan keamanan, maka tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu, walaupun asalnya adalah kafir harbi. Nah, yang di sini yang dimaksud keras adalah siapa? Kepada orang-orang kafir harbi. Jadi para sahabat itu sangat keras ketika berperang dengan mereka. Sangat keras apa ketika berperang dengan mereka? Sangat gagah ketika berperang dengan orang-orang kafir harbi ini. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Makanya ciri para sahabat itu adalah mereka ini persatuannya sangat kuat, ya. Tidak mudah terpecah belah. Ya, tidak mudah terpecah belah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup, mereka ini adalah generasi yang bersatu, yang sangat senang mereka menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, makanya ulun pernah sebutkan kepada pian, ya, dulu mungkin 2 bulan yang lalu lah. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, apa yang Nabi sampaikan duluan? Masih ingat lah. Ini sebagaimana cerita dari Abdullah bin Salam, yang mana dia adalah ulama Yahudi. Kemudian dia beriman. Jadi dia bercerita ketika melihat pertama kali Nabi, ketika di kota Madinah, Nabi sampai ke kota Madinah, Abdullah bin Salam mengatakan ketika pertama kali bertemu dengan Nabi, maka beliau yakin itu bukan wajah pendusta. Itu bukan wajah yang pendusta. Apa yang Nabi sampaikan yang didengar oleh Abdullah bin Salam, yang ketika itu masih orang beragama Yahudi. Yang Nabi sampaikan duluan adalah menebarkan salam. Menebarkan salam. Kenapa demikian? Kenapa harus menebarkan salam? Apalagi ini orang-orang muhajirin, mereka tinggal di kota Madinah, masih harus beradaptasi, ya. Kemudian kebiasaan mereka berubah. Maka dalam rangka agar tidak terpecah belah, agar rukun, ya, kemudian menumbuhkan kasih sayang, saling menghormati, menghargai, maka Nabi menyuruh mereka untuk saling mengucapkan salam. Jadi jangan meremehkan salam, ya. Makanya bagi rumah tangga yang kita ingin menciptakan kedamaian, kerukunan dan ketenangan, nah, maka biasakanlah pian para suami mengucapkan salam kepada keluarga pian sendiri. Kenapa? Agar menumbuhkan kasih sayang antar suami istri. Kalau seandainya pian tulak, ada bebantin apa-apa, ya, Nabi itu gimana? Gerang kalau sini anak safar. 1, mengucapkan salam. Jangankan safar, ke masjid aja apa Nabi lakukan? Kan tahu lah. Sidin anak ke masjid, Nabi itu melakukan apa lawan bini-bini Sidin? Ada yang tahu lah? Ayo bapak-bapak apa? Apa yang Nabi lakukan kalau Sidin hendak ke masjid? Hendak sembahyang. Sidin mencium, kadang la salam wala kalam, langsung tulak ada. Dicium bini Sidin. Nah, itu ke masjid apalagi nang tulang jauh. Bahkan makanya di antara Nabi itu safar membawa bini, kan ada orang Sidin seorang safar kan ada membawa bini lah. Jadi kalau siapa giliran Sidin bawa. Ya. Ini hendak ke masjid sembahyang Sidin cium bini Sidin, sehingga para ulama menyebutkan tidak batal mencium bini. Kenapa? Nabi sebelum apa? Sebelum ke masjid wudu dulu, cium bini Sidin, kemudian masjid. Ini ke masjid, lalu bagaimana Sidin safar? Sidin bawa bini Sidin safar. Kawan biar kan mohon junah, tinggal aja bini ya biar. Jadi intinya adalah di sini apa tadi? Bahwasanya kisah apa tadi ulun mengisahkan, ingat lagi yang tadi. Apa Pak? Oh, salam, iya. Jadi dalam rangka menumbuhkan kasih sayang di antara para sahabat adalah Nabi yang pertama kali sampai ke kota Madinah, yang Sidin sampaikan adalah mengucapkan salam. Jadi kalau kita hendak tulak misalnya, ya bareng ke masjid kah, assalamualaikum jarbiat. Karena kita kada tahu apa yang akan terjadi di rumah.
ya. Walaupun cuma ke masjid hendak sembahyang. Apalagi pian safar, gawian pian itu safar, pulang ke Kalteng kah, kemana kah, ya. Ke Kalteng, soalnya hendak mencari durian sekalinya. Safar jauh-jauh ke Kalteng atau mencari durian. Intinya adalah tadi biasakan mengucapkan salam sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Dan Nabi itu tahu bahwa penduduk kota Madinah ini sebelum mereka beriman, mereka suka perang. Sesama pribumi suka apa? Perang. Antara Aus dengan Khazraj itu mereka suka perang. Makanya ketika mereka menyambut Nabi SAW, mereka beriman, maka Nabi sangat memperhatikan agar mereka ini bersatu. Maka caranya adalah apa tadi? Nabi menyuruh mereka untuk senantiasa menebarkan salam. Karena salam itu kan doa. Semoga keselamatan atas kalian. Maka ini umum, hati yang selamat, ya, selamat dari tabrakan, selamat dari dosa, selamat dari gangguan janda di rumah misalnya. Karena selamat itu umum, selamat dari dosa, selamat dari musibah, ya, selamat dari apa tadi rayuan para janda misalnya. Maka hati-hati para ikhwas sekalian, ya. Jadi ucapkan salam biasa, harus pian biasakan ketika pian keluar rumah. Apalagi misalnya pian-pian ini banyak berinteraksi dengan para perempuan. Nah, bagaimana hati pian selamat, bisa menundukkan pandangan, ingat bini di rumah, kasihan bini misalnya banyak maharagu anak pian. Maka ucapkan salam sebelum tulang. Jadi, apa ciri mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, fi wujuhihim min atharis sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, jadi ciri mereka yang Allah sebutkan dalam Taurat, kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam Taurat. Apa dari sifat mereka dalam Taurat? Mereka adalah ahli sholat, sehingga nampak di wajah mereka tanda sujud atau bekas sujud. Maksudnya apa? Nah, kita buka Al-Mukhtasar fi Tafsir. Maksudnya adalah ma yadhhar minal hadyi was-samti wa nuris sholati fi wujuhihim, yaitu apa yang nampak berupa petunjuk, kemudian akhlak yang baik, ciri yang baik, dan cahaya sholat pada wajah-wajah mereka. Jadi kelihatan nyaman dipandang, ya, walaupun misalnya berkulit hitam, tapi nyaman dipandang. Ya. Jadi dulu itu, ya, pas kita kuliah di Madinah itu kan ada sekitar 170 negara yang kuliah di sana. Makanya kampus Madinah itu masuk apa namanya, rekor dunia. Apa gitu loh, lupa 10 apa gitu, yang mana dia kampus yang paling banyak orang luarnya. Ada sekitar 170 negara. Maka sebagiannya adalah orang Afrika. Orang-orang mana Afrika? Ya, tahulah kan kulitnya hitam. Tapi ketika mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka menjadi mahasiswa, kemudian mereka sholat dan seterusnya, wajah mereka enak dipandang. Wajahnya enak dipandang. Bahkan orang Afrika itu mereka kuat menghafal. Kuat menghafal itu sangat kuat itu. Apalagi orang Nigeria, ya. Itu rata-rata mereka kalau kuliah di sana hafal Quran. Orang Nigeria. Jadi mereka kuat menghafal. Misalnya mereka jalan, mengantri makan, itu sambil menghafal. Orang Indonesia sambil main HP. Nah, main HP, main bola, ya. Apalagi di sekarang ini di Madinah itu banyak permainan. Ya, main PES kan, ada main PS. Nah, ini terlalu terlalu duniawi akhirnya. Berenang ada, nge-game ada, ya. Main biliar ada, ya. Ini tergantung kepada masing-masing sebenarnya. Jadi makanya semakin zaman ini ya semakin berat perjuangan untuk menuntut ilmu agama. Jadi kalau tidak bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala akan bermain-main jadinya. Intinya adalah di sini Allah sebutkan ciri para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Taurat itu adalah suka sholat. Sehingga apa? Nampak cahaya di wajah mereka. Kemudian dalam Injil bagaimana? Wa masaluhum fil Injil, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam Injil yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Maksudnya adalah jadi di dalam kitab Injil
Mereka ini diumpamakan seperti tanaman-tanaman, yang mana tanaman itu memunculkan tunas, yang tunasnya itu kuat, kemudian bercabang-cabang sehingga memunculkan banyak kembang dan biji-bijian. Maksudnya adalah ini perumpamaan menunjukkan mereka ini saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, gotong royong, barisannya kuat. Ya. Jadi inilah dua sifat yang Allah sebutkan di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Taurat tadi apa? Mereka adalah ahli sholat sehingga wajah mereka bercahaya. Kemudian dalam Injil mereka ini adalah orang-orang yang sangat bersatu, tidak mudah terpecah belah. Jadi mereka bersatu, kuat dan seterusnya. Mereka jadi Allah puji dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah sebutkan tentang pujian kepada mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allah sebutkan dalam surah yang lain, Ali Imran ayat 110. Ali Imran ayat 110, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia. Nah, kemudian di sini Allah mengatakan kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia. Maka siapa generasi yang sangat cocok yang dikatakan umat terbaik? Maka tentu jawabannya adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa ciri mereka? Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ya. Jadi memang orang Indonesia itu atau orang Banjar punya sifat kada benyamanan atau kada nyaman, punya sifat kada nyaman. Tapi jangan sampai sifat kada nyaman itu membuat kita tidak beramar ma'ruf dan tidak bernahi munkar. Karena kada nyamanlah Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kada nyaman. Jadi ketika Rasulullah SAW menjenguk pamannya Abu Thalib, sakit, yang sakitnya ini membawa kepada kematiannya. Namun di samping dari Abu Thalib siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya. Ini menunjukkan sampai mati pun teman yang buruk akan mengganggu. Ya. Kemudian ketika Nabi ingin dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka temannya ini, teman Abu Thalib ini, yang musyrik ini, dia mengatakan at-targhabun an millati Abdul Muthalib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Maksudnya adalah agama menyembah berhala. Apa yang dia katakan setelah mendengar kalimat tersebut? Maka Abu Thalib mengatakan, huwa ala dini Abdul Muthalib. Dia di atas agamanya Abdul Muthalib. Setelah itu baru meninggal dunia. Makanya ada ulama yang menyimpulkan bahwa ini gara-gara tidak nyaman. Tidak nyaman kepada teman-temannya mengatakan kalimat seperti itu. Ada juga yang mengatakan memang bahwasanya pengaruh teman yang buruk sampai mati. Ya, memang Allah tidak memberikan hidayah kepada siapa? Kepada Abu Thalib dengan berbagai macam alasan. Intinya adalah ini menunjukkan bahwasanya terkadang seseorang itu dijauhkan dari hidayah gara-gara tidak nyaman. Nah, maka kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, sebagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kada nyaman. 1, berkaitan dengan beramar ma'ruf. 2, berkaitan dengan bernahi munkar. Orang Indo, orang Banjar kada penyamanan. Akhirnya karena kada nyaman, kada menagur, ya kada Pak. Karena kada nyaman lalu kada menagur. Padahal kewajiban kita itu menagur. Kalau ada kemungkaran maka ditegur. Demikian pula kadang karena kada nyaman kita tuh umpatan acara yang tidak syar'i, acara yang bid'ah. Misalnya kenapa? Karena kuitan mengundang, karena kuitan yang menyuruh. Ulun kada nyaman. Pertanyaannya adalah, pian kada nyaman on Tuhan kah, kada nyaman on kuitan kah? Kadang kita lebih mengutamakan kada nyaman lawan kuitan. Kuitan menyuruh ayo kita misalnya kita pesta pantai di Takiso misalnya. Kita sembelih sapi ya, kepalanya gasan penghuni lautan. Orang kampung mengundang pian sebagai tokoh, orang kampung mengundang pian, RT RW mengundang pian. Akhirnya jar pian kada nyaman seberatan mengundang ulun. Nah, ini posisi pian ini sama kayak Nabi Ibrahim.
ketika mereka keluar dari kampung mereka dalam rangka ada ritual khusus, tapi Nabi Ibrahim nggak ikut. Satu-satunya yang nggak ikut Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau menghancurkan semua berhala kecuali satu yang disisakan. Itu sama kayak pian tuh. Kalau seandainya pian diundang ya, semua orang mau undang, semua orang ikut, tapi ujar pian ini kada nyaman kada umpat. Padahal itu acaranya nggak benar. Ya. Macam-macam ritual, ya macam-macam keyakinan. Maka pian pilih mana? Kada nyaman lawan makhluk kah? Kada nyaman lawan Tuhan kah? Harusnya yang kita pilih adalah kada nyaman lawan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama. Kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik adalah ya semoga Allah berikan taufik, maka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Jangan sampai karena kada nyaman kita meninggalkan kemungkaran. Nah, kemudian kita lanjut berkaitan dengan bagaimana kita harus mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya berkaitan dengan periwayatan hadis. Jadi jasa para sahabat ini luar biasa, sehingga para ulama yang datang setelahnya, misalnya di zaman Imam Bukhari abad kedua, ya, yang mana mereka banyak mengumpulkan ribuan hadis. Maka jasanya siapa setelah Nabi? Tentu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka menghafal, mencatat, bahkan rela mengembara jauh dari negara ke negeri yang lain dalam rangka mengumpulkan hadis. Misalnya ada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau safar ya, hanya ingin mendapatkan satu hadis ke tempat Abdullah bin Unais di negeri Syam. Jadi Jabir dari kota Madinah, tinggal di kota Madinah. Sahabat Abdullah bin Unais tinggal di negeri Syam. Syam itu kan bisa Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Intinya Syam lah. Syam itu anggaplah Palestina. Pian bayangkan berjalan atau bawa onta dari Madinah ke Syam ke Palestina. Itu berapa ribu kilometer? Intinya kalau pakai bis, Yaman aja, dari Yaman ke Saudi itu 2 hari 2 malam. Mesir itu kurang lebih 2 hari 2 malam kalau pakai bis. Ini lebih jauh dari Mesir, kemana? Ke Syam. Ke Syam, Pak. Mungkin kalau pakai naik onta berapa bulan? Disebutkan 2 bulan. Ayo pian, 2 bulan. Kemudian yang beliau lakukan adalah hanya untuk mendapatkan satu hadis. Satu hadis saja. Setelah dapat langsung bulik sidin. Karena sidin khawatir tidak bisa mendengarkan hadis ini, keburu meninggal dunia. Kalau zaman sekarang subhanallah pian kalau bisa baca kitab, hendak Sahih Bukhari ada di sini berataan di HP. Bahkan syarahnya pun juga ada, tapi pakai bahasa Arab, Pak. Makanya kalau misalnya nih, ini ulun biasanya ada ayat, ada hadis, tinggal ulun buka, ulun download aplikasinya, ada namanya aplikasi ini. Nah, makanya HP itu bukan main game, ading-ading bukan ya. Nah, antum download yang bermanfaat. Misalnya apakah? Ini namanya ada, namanya apa ini ya? Al-Kutubut Tis'ah kalau nggak salah. Ini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, apa ini? Kita buka hadisnya, muncul syarahnya, muncul siapa rawinya, siapa syarahnya. Sangat mudah di zaman sekarang. Kada perlu lagi mengembara ke Syam, itu kada perlu lagi nih. Jadi tinggal download Sahih Bukhari. Ada hadisnya, buka syarahnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud misalnya. Buka lagi syarahnya Aunul Ma'bud, ada di sini di HP. Pian screenshot, pian bacakan. Contoh kayak tadi, ulun misalnya membaca ayat tadi yang tentang wasabiqunal awwalun. Ada lagi aplikasi tafsir. Nah, ini Pak Ina. Banyak banget dari At-Tabari. Berabuting nih dari sisi bahasa ada. Dari yang terdahulu ada, yang muasirah ada. Tinggal tulis ayatnya, muncul tafsirannya. Sangat mudah zaman sekarang. Zaman Bahari pian harus mengembara dulu baru apa? Dapat hadis. Terkadang kita tidak bisa mengandalkan dari orang lain. Kenapa? Bisa jadi hafalannya buruk sehingga langsung hendak mengambil langsung ke sumbernya. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perjuangan mereka sangat luar biasa. Makanya tidak ada alasan untuk tidak mencintai dan memuliakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, belum lagi berkaitan dengan masalah perang, Pak Ai. Ya, kita misalnya nih, ayo kita diajak pemerintah berperang, mau kada dia? misalnya di Kalimantan Utara dijajah misalnya, ya. Lalu pemerintah memutuskan tempat yang terdekat dengan Kalimantan Utara itu berjihad, mau kada dia? Lagi mau unjun disuruh berjihad, ayo dia. Berat, itu mempertaruhkan nyawa, Pak.
Karena kita khawatir, apalagi anak masih halus, kita khawatir bini menjadi janda, anak menjadi yatim. Itulah yang dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dialami oleh para sahabat perempuan. Makanya kenapa di zaman Nabi itu banyak yang menikah lebih dari satu? Karena suami mereka meninggal di medan perang. Akhirnya temannya ini punya istri, janda, banyak punya anak, akhirnya dinikahi dalam rangka apa? Untuk mengayomi, jadi janda, anaknya jadi yatim. Ya. Terkadang meninggal lagi suaminya, dinikahi lagi oleh sahabatnya meninggal lagi sampai berikutnya, sehingga semakin berkali-kali dia menjadi janda. Kenapa? Meninggal di medan perang. Ya kan, bayangkan, kasihan sekali ya, kasihan sekali di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini berkaitan dengan masalah perang ya, yang mana mereka meninggalkan kampung halaman. Terkadang yang mereka perangnya adalah Romawi, bangsa Romawi, itu sangat besar Pak. Ya. Jadi sebelum itu kita ceritakan dulu, ada sebuah perang namanya Dzatur Riqa. Peperangan namanya Dzatur Riqa. Nah, Dzatur Riqa ini secara bahasa maknanya adalah yang mempunyai kain. Riqa itu kain. Riqa. Jadi kain ini digunakan untuk membalut luka, untuk memperban luka. Nah, kenapa perang ini dinamakan perang Dzatur Riqa? Yang apa mana Dzatur Riqa tadi? Yang membalut luka, kain yang membalut luka. Nah, karena peperangan ini dalam rangka mengejar orang Arab Badui, yang mana dari Bani Ghatafan, orang Arab Badui ini mereka menyalahi janji, berkhianat kepada Nabi dan para sahabat, sehingga dikejar dan diperangi. Nah, ketika mereka, para sahabat ini mengejar ya orang-orang Badui yang berkhianat ini, mereka mengejar ratusan kilo. Kemudian jalanan yang mereka kejar itu melewati bebatuan dan kerikil, sehingga khuf mereka, sepatu mereka rusak. Kemudian apa? Batis mereka ini berdarah-darah karena jalannya terjal, kerikilnya banyak. Akhirnya mereka tambal dengan kain. Kain apa namanya tadi? Riqa. Sehingga dinamakan dengan Dzatur Riqa, peperangan Dzatur Riqa. Kenapa demikian? Karena Nabi dan para sahabat harus menambal kaki mereka dengan kain. Karena khuf mereka, sepatu mereka rusak. Ini mengejar, bujur dengan batis mengejar. Dikejar, jalanannya terjal, tinggi. Kalau dengan kuda bisa kudanya gugur. Akhirnya apa? Dikejar dengan kaki. Sepatu rusak, khufnya rusak, kemudian baru ditambal batis dengan kain. Karena jalannya terjal. Jalannya apa? Bebatuannya ada, ngali dan seterusnya, sehingga dinamakan dengan Dzatur Riqa. Ini tidak menggunakan senjata ya. Kalau zaman sekarang kan tinggal pakai drone, orangnya di kantor, drone-nya yang apa? Menembaki. Zaman sekarang subhanallah. Jadi zaman dulu itu bahkan demikian. Ketika mereka berperang, rela berperang mengejar musuh, kaki-kaki apa? Terluka, berdarahan, jalannya terjal, banyak kerikilnya, sehingga ditambal dengan kain. Maka dinamakannya peperangan Dzatur Riqa. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah katakan tadi bahwa mereka ini, sahabat ini adalah asyidda alal kuffar. Mereka keras terhadap orang kafir. Maksudnya apa? Ketika peperangan mereka keras. Sangat semangat, sangat berjuang ketika mengalahkan orang kafir. Kemudian di antara perang yang cukup menegangkan ya, peperangan yang sangat berat adalah peperangan yang dinamakan dengan perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Ini siapa musuhnya? Musuhnya adalah bangsa Romawi. Jadi ada dua negara adidaya, superpower, yang banyak punya pasukan dan banyak punya senjata yang lengkap. Yang pertama bangsa Romawi, yang kedua bangsa Persia. Bangsa Romawi, yang kedua adalah bangsa Persia. Nah, ketika Nabi SAW di perang Mu'tah, Mu'tah itu nama sebuah tempat, sebuah desa di kota namanya Balqa di negeri Syam. Syam ini saat itu siapa yang menguasai? Itu bangsa siapa? Bangsa Romawi. Bangsa siapa? Romawi. Yang mana bangsa Romawi adalah salah satu bangsa yang pasukan sangat banyak, kemudian senjata sangat lengkap. Maka Nabi menyerang ke Syam, berjalan, ya, menyerang negara yang
banyak, punya pasukan dan senjata yang lengkap. Kemudian perang Mu'tah ini terjadi di bulan Jumadal Awal, Jumadal Ula tahun ke-8 Hijriyah, dan juga dinamakan dengan Ghazwatu Jaisyil Umara, perangnya pasukan para pemimpin. Perangnya pasukan para pemimpin, karena banyak dari para sahabat yang pemimpin-pemimpin hadir ikut berperang. Tetapi tahulah siapa yang ditunjuk untuk menjadi panglima? Bukan Abu Bakar, bukan Ali, bukan Khalid bin Walid, bukan. Seorang pemuda. Tahulah siapa? Pemuda tadi. Ini perang besar. Dia memimpin sahabat-sahabat yang senior. Siapa dia? Panglima ini Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Dan beliau mengatakan sebelum perang ya, ini peperangan yang sangat dahsyat ya, karena para sahabat itu berjumlah 3.000-an orang, sedangkan musuh berjumlah pasukan Romawi berjumlah 200.000-an orang. Jadi 300 melawan 200.000. Coba pian bagi 200.000 bagi 300 berapa? Berapa tuh Pak? Belum kada harap matematika. 90. Jadi satu orang menghadapi 90 orang. Ayo pian. 200.000 bagi 300. Maka berarti kan seakan-akan satu orang menghadapi 90-an musuh. Ayo pian. Ini berapa orang nih pian sini? Anggap 30. Ulun serongan, ulun banyak ulun. Ini 200 musuh, 200.000 musuh. Kemudian sahabat berapa? 3.000 orang, afwan. 200.000 melawan 3.000 orang. Berapa tadi, Pak? 70-an. Banyak banget satu orang melawan 70-an orang. Ya. Dan Nabi ketika berangkat ke perang Mu'tah tadi dari kota Madinah 1.100 km ke Syam kan, sangat jauh. Subhanallah. Ini bagaimana perjuangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum perang terjadi, sang panglima Zaid bin Harithah mengatakan, kata beliau, apabila aku terbunuh, maka yang menjadi pemimpin, yang memegang royah atau panjinya, benderanya adalah Ja'far bin Abdul Muthalib. Ya, Ali sepupunya saudaranya Ali bin Abi Thalib. Namun ketika perang terjadi, benar Zaid bin Harithah terbunuh. Kemudian siapa yang mengambil panjinya? Ja'far bin Abdul Muthalib. Kemudian terbunuh lagi Ja'far, maka yang mengambil adalah Abdullah bin Rawahah. Ya. Nah, Ja'far ini ya, ketika beliau yang memegang panji atau memegang bendera Rasulullah SAW setelah terbunuhnya Zaid bin Harithah, beliau ini terbunuh, kemudian yang memegang adalah Abdullah bin Rawahah. Nah, Abdullah bin Rawahah ketika beliau memegang panji Rasulullah SAW itu tangan kanan beliau kena pedang terputus. Lalu beliau memegang dengan tangan kiri. Ketika dengan tangan kiri terputus juga tangan kiri, sehingga beliau memeluk dengan leher bendera tersebut. Kena pedang lagi, akhirnya yang mengambil adalah seorang sahabat yang bernama Thabit bin Arqam. Tetapi Thabit bin Arqam menjulung kepada Khalid bin Walid. Nah, akhirnya diambil oleh Khalid bin Walid, kemudian mereka menang peperangan. Ini menunjukkan bahwa banyak dari para sahabat yang meninggal dunia ketika perang Mu'tah. Karena musuhnya luar biasa. Romawi, pasukan banyak, lengkap pula. Mereka terkenal adidaya ketika itu. Tetapi Allah berikan kemenangan kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah perjuangan para sahabat sungguh sangat berat. Namun kita berjamaah kadang merasa berat. Kemudian hujan rintik aja sudah, ini uzur jarbian, baca cuma rintik. Ya. Sudah keadaan kajian sudah. Ini makanya dengan pian misalnya membaca sejarah para sahabat, perjuangan mereka sungguh luar biasa. Mereka saling bersaing untuk mengungguli dalam ketaatan. Ya. Ini dengan demikian insya Allah pian termotivasi untuk melakukan amal soleh. Ya. Ini siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian, ya. Nah, ketika peperangan telah terjadi, ya, ada seorang sahabat yang bernama Abbad bin Bishr. Jadi sahabat Nabi ini Allah tugaskan, Rasulullah SAW tugaskan untuk berjaga di malam hari. Ini setelah peperangan Dzatur Riqa.
peperangan Dzatur Riqa yang mengejar orang-orang Baduy tadi, yang mana mereka berkhianat. Nah, setelah peperangan Dzatur Riqa, mereka singgah di suatu tempat. Nah, karena mereka ini setelah peperangan ada kemungkinan khawatir diserang balik ya, maka Nabi memerintahkan dua sahabat. Yang pertama Abbad bin Bishr, yang kedua Ammar bin Yasir untuk menjaga di daerah perbatasan. Agar kalau ada musuh yang misalnya yang tiba-tiba menyerang, maka dua sahabat ini akan memberitahu kepada Nabi dan para sahabat. Jadi ada dua sahabat yang ditugaskan untuk berjaga. Yang pertama Abbad bin Bishr, yang kedua adalah sahabat Ammar bin Yasir. Dan mereka sif-sifan. Di pagi hari, di siang hari itu Ammar bin Yasir, di malam hari itu adalah Abbad bin Bishr. Nah, ketika di malam hari ya, yang menjaga adalah siapa? Abbad bin Bishr. Dan beliau adalah sahabat yang berasal dari kota Madinah ya, dan beliau adalah ahli Quran, Quran. Jadi belajar Al-Quran kepada sahabat Mus'ab bin Umair. Nah, sahabat ini Abbad bin Bishr ini Nabi tugaskan untuk berjaga di malam hari. Kemudian ketika beliau berjaga di malam hari, apa yang beliau lakukan? Salat tahajud, salat malam. Salat tahajud, salat malam. Ketika salat malam, nah tiba-tiba ada anak panah yang dilemparkan oleh musuh mengenai tubuh sahabat ini. Dan beliau sedang apa? Sedang salat tahajud. Ketika sekali kena panah di awak sidin, darah keluar dari tubuh. Ya. Namun yang beliau lakukan adalah tetap melanjutkan salat. Tetap apa? Melanjutkan salat. Kemudian datang lagi anak panah yang kedua, kena lagi awak sidin. Kemudian mengucur pulang darah, kena panah yang mengenai, bukan kesusuban, bukan kesusuban tapi panah. Nah, antum bayangkan panah kena awak. Dan kedua bercucuran lagi darah. Kemudian ketika yang ketiga ya, maka darah semakin banyak yang mengalir, lalu beliau dilihat oleh Ammar bin Yasir. Ini sudah kenapa nih? Kena berdarahan kawan. Sekalinya adalah sudah terkena panas sampai tiga kali. Maka kada purunai kawan yang berjaga yang sidin ini teguring. Jadi sahabat Ammar bin Yasir, beliau istirahat. Yang berjaga siapa? Abbad bin Bishr. Kemudian ketika ditanya kenapa ada panah dan seterusnya, maka beliau menjawab, beliau tetap meneruskan salatnya. Jadi beliau tetap meneruskan salatnya. Kenapa demikian? Setelah salat ya, beliau menjelaskan bahwa beliau tadi membaca sebuah surah yang mana beliau tidak ingin berhenti, harus diselesaikan. Bisa jadi beliau sangat menikmati bacaan yang beliau baca. Sehingga apa? Ketika kena panah beliau lanjutkan. Ini memang tergantung kondisi lah. Kalau sudah hendak pingsan, mata sudah raub, nah ini boleh pian batalkan ya. Boleh pian batalkan. Tapi kalau misalnya pian kena tiba-tiba sakit parut misalnya, bukan hendak BAB bukan ya. Tiba-tiba sakit parut ya. Misalnya kena asam lambung, pas sembahyang kena asam lambung. Maka bagaimana yang pian lakukan? Apakah terus pian lanjutkan sholat atau maka pian berusaha dulu ya melanjutkan sholat. Kalau sulit untuk berdiri maka dengan duduk. Misalnya sudah ketika pian berdiri batis sudah menggatar kena asam lambung tadi. Karena dimarahi bini tarus. Jadi akhirnya asam lambung. Jadi kena emah itu bukan kena faktor terlambat makan aja, stres pun bisa kena asam lambung. Jadi binancang desariki bini pian, macam-macam kepikiran. Ini contoh aja bulah. Akhirnya kena asam lambung. Lalu ini sembahyang. Ketika sembahyang kena asam lambung tadi, batis sudah menggitir. Ini pian jangan memutuskan sholat, tapi duduk sampai pian selesai. Ini sama dengan sahabat ini. Beliau merasa masih kuat, kemudian yang beliau baca adalah ayat yang ternyata beliau sangat khusyuk di dalamnya, sehingga beliau teruskan. Maka kesimpulannya adalah siapa yang kuat terkena panah 3 kali kemudian menyelesaikan sholat. Nah, ini sahabat Nabi SAW yang bernama Bishr bin Abbad. Jadi sangat menikmati sholat yang beliau kerjakan. Ya. Namun kita kan ya kita ini ya seperti inilah keadaannya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar kita khusyuk ketika sholat. Kita ini aja kalau sembahyang banyak bergerak, membujuri janggut, membujuri tapih, bugaru-garu ya. Itu menunjukkan kada khusyuk. Khusyuk itu hati tenang, anggota tubuh juga tenang. Kalau ini banyak bergerak, dikit-dikit membujurkan kopiah, membujurkan jenggot, membujurkan tapih, ini bagaimana bisa khusyuk?
Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Belum lagi berkaitan dengan persaingan mereka dalam berinfak. Ini para sahabat Nabi ini suka bersaing ya dalam rangka untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam 12 ya kita, Pak. Sudah habis waktunya lah. Sedikit lagi terakhir ya. Jadi para sahabat ini malah mereka suka bersaing ya. Misalnya ada hadis dalam Arba'in Nawawi. Ada sahabat yang berasal dari kota Mekah, ini setelah mereka berhijrah. Ada sahabat muhajirin, ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengadu kepada Nabi, ada sahabat, yang mana sahabat ini dia suka berinfak. Suka berinfak. Jadi, para sahabat yang fakir dari kota Mekah, dari muhajirin, ini mengeluh kepada Nabi, mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kaya itu, kata mereka, banyak membawa pahala. Orang kaya, ahlu dusur, orang kaya banyak membawa pahala. Lalu mereka jelaskan, kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga berpuasa. Tapi ketika mereka berinfak, kami kadang berinfak. Nah, jadi mereka datang kepada Nabi mengadukan itu. Karena mereka ingin juga banyak dapat pahala sebagaimana siapa? Orang-orang kaya. Penduduk kota Madinah ini kan mereka kaya. Mereka bertani. Mereka banyak mendapatkan rizki, karena mereka di kota mereka sendiri, kota Madinah. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang zikir, tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah. Sehingga sedekah itu bukan cuma dengan harta saja. Maka bahkan Nabi sebutkan amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Bahkan wa fi bud'i hadikum sedekah. Dan kemaluan salah seorang di antara kalian ada sedekahnya. Ini menunjukkan apa? Mereka ini ghibthah ya, iri untuk mengikuti sahabat yang ternyata mereka berinfak dengan harta mereka. Intinya adalah mereka suka bersaing dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai penutup, ini sering ulun-ulang juga, kalau seandainya yang diberikan rezeki ya hidup sederhana seperti ini ya dan seterusnya, maka agar kita Allah berikan sifat qanaah, agar jangan sampai iri hati melihat kesuksesan orang dalam kaitan dunia ya. Ulun sering membawakan perkataan seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafisu fil akhirah." Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam perkara dunia, ungguli dia dalam perkara akhirat. Perhatikan, beliau mengatakan apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam perkara dunia, kalau jabatan, kawan yang lebih harap jabatannya. Kalau kekayaan, kawan yang lebih kaya. Kalau apalagi ya, rumah, kawan yang lebih harap rumahnya. Pakaian lebih mahal kawan. Serabanya kawan yang lebih harap. Apa yang pian lakukan? Ungguli kawan pian dalam perkara akhirat. Ungguli kawan pian dalam perkara akhirat. Karena Allah memerintahkan kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pian yang rajin salat berjamaah, rajin baca Quran, menuntut ilmu agama. Kada apa kita ini diungguli orang dalam perkara dunia, tapi jangan sampai perkara akhirat. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kekerasan 1,5 jam malah. Yang kekerasan ulang namun kekerasan benar. Silakan kalau ada pertanyaan, cukupkan sampai di sini. Ada? Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum. Cerita tentang perang terjadi kegiatan nama tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Masya Allah. Tokoh perang ini biasanya sering mendengar tuh di film-film tentang tokoh Islam perang sama negara kafir gitu. Cuma jarang mendengar di kajian Salahuddin Al-Ayyubi ini. Ya. Nah, ada info Ustaz bahwa apakah Salahuddin Al-Ayyubi ini sahabat Nabi juga zaman Nabi atau hidup kemudian di ya, okay. Memang benar para ulama sejarah menceritakan tentang sosok itu perang salib ya, perang salib di Irak itu beliau itu
jauh generasinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau bukan generasi sahabat. Ulun lupa abad ke-7 apa abad ke-6 gitu perang salib itu. Intinya beliau memang sosoknya ada, bukan fiktif. Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian melawan pasukan Tatar kalau nggak salah. Jadi memang kalau kita di kuliah itu kita belajar tentang dari sejarah dari zaman sahabat sampai abad keberapa gitu. Yang mana termasuk nanti kita bahas adalah berkaitan dengan perang melawan bangsa Tatar itu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi memang itu jarang dibahas ya. Karena biasanya pada saat itu terfokuskan kepada perang di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kalau ada waktu bisa kita bahas tentang Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sama seperti Muhammad Al-Fatih ya. Ketika beliau menaklukkan Konstantinopel ya, itu juga itu Nabi katakan kan bahwa akan ada dari keturunan beliau. Nabi sabdakan dari keturunan beliau yang akan membebaskan Turki ya Turki. Intinya adalah itu memang benar. Lupa tahunnya, yang jelas beliau Salahuddin ini bukan di generasi salafus soleh ya, tapi generasi yang setelahnya ya. Jadi melawan pasukan Tatar ya, perang salib itu memang ada. Tapi ulun belum pernah membahas itu ya. Memang jarang Pak, biasanya jarang para ustadz itu membahas tentang peperangan yang datang setelahnya. Biasanya fokusnya kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perang para sahabat pun banyak yang belum kita bahas. Misalnya perang Jamal, perang Hunain, perang Siffin itu pun belum banyak kita bahas. Ya. Ada lagi silakan. Ya. Tadi kita ada membahas tentang perbandingan taat antara Allah dan orang tua. Lalu bertanya, bolehkah kita berbohong kepada orang tua yang masih melakukan secara haul atau acara lainnya tidak benar agar kita tidak mengikuti acara tersebut? Maksudnya kita menolaknya dengan cara berbohong. Ya nggak boleh, berbohong nggak boleh. Ulun ceritakan tentang diri ulun sendiri. Jadi ini kalau saya di live kan ini. Bisa kan dimatikan Habil? Dimatikan aja.